Sebenarnya Daunnet itu diciptakan karena pada saat itu ya gue anak beasiswa gitu. Kalau gue track back ya gue anak panti yang nggak punya apa-apa. Wah, lu sekarang dengan adanya AI lu bikin duit lebih gampang. Lu Hmm. nyari 100 juta tuh gampang banget. Memanfaatkan AI sebagai wajah media. Tips apa yang bisa lo kasih untuk anak yang umur 20-an yang selalu di otaknya dia ada 3 hal. I don't know what to do, I don't know who to talk, I don't know how to sell. Sejauh mana AI can be a threat? Jadi yang paling bahaya dari orang adalah masukin personal data ke AI. Personal data itu bukan hanya KTP loh. Ini kita lama-lama digerakkan nih sama AI-nya. Dia jadi aware banget sama diri kita. Orang maaf bunuh diri, ada orang tanda kutip sampai selingkuh sama AI karena ya semengerikan itu AI. Dan sisi gelap lainnya adalah deepfake. Gue benci sama orang males, itu aja bang. Baru gue mau masuk. Tips lo buat orang males apa gitu? Semua orang udah tahu tentang AI, semua orang udah ngomongin AI, tapi ada banyak hal yang perlu kita sadari. AI itu punya 2 sisi. Sisi yaitu potensi untuk bisa mendulang profit, atau ada sisi gelap yang tidak kita ketahui. Hari ini gue ngundang pakarnya, Bro Anjas. Welcome to Big Thinkers. Halo bang. Saya bukan pakar bang Sunil, saya pembelajar. Wes. Kita undang pakar dan pembelajarnya AI. Thank you for having me. Bro, Yes. apa aja yang sudah evolve dalam 1 tahun terakhir di dalam dunia AI yang lu lagi geluti? Oke, tentunya banyak tren yang saat ini hadir ya. Kayak kalau kita lihat ya tren di garis atasnya gitu, di iceberg tipnya. Itu kan video AI jadi membaik, menggila bahkan. Suara AI makin natural gitu ya. Terus teks juga makin rapi dan lain-lain. Sebenarnya yang terjadi adalah refining. Refining ini bahasa teknisnya sejujurnya kayak dulu orang mengandalkan namanya formula probability, namanya probabilistic model, diffusion probabilistic. Tapi makin ke sini scientist itu menambahkan elemen-elemen tambahan. Kayak contohnya dari video yang tadinya cuman probabilistic yang makan, kan probabilistic diffusion dia ngasal kan, ngikutin pola sebelumnya dimasukin pola baru. Iya. Nah, sekarang ditambahin algoritma tambahan seperti spasio contohnya. Jadi dia tahu 3D space-nya. Jadi gambar itu makin membaik ya, gitu. Jadi ada refining yang sangat detail akhir-akhir ini gitu. Termasuk pembuatan website dan lain-lain. So dalam singkatnya ini tuh lebih ke arah bagaimana sekarang AI jadi canggih banget lately. Oke. Gua sangat percaya dengan satu statement, bukan AI yang menggantikan manusia, tapi orang yang jago AI yang akan menggantikan manusia, yang tidak mengikuti evolusinya. Sampai di situ lu sepaham? Sepaham. Oke. Sepaham. Tapi at the same time, gue juga melihat opportunity yang banyak sekali orang ngomong, wah lu sekarang dengan adanya AI lu bikin duit lebih gampang. Lu nyari 100 juta tuh gampang banget, ya kan? The first 100 million ya. Yes. 100 juta pertama lu tuh lebih gampang. Nanti kita akan bahas ke situ. Tapi juga banyak orang jadi dungu karena menggunakan tools-tools AI, dia lupa Iya. memproses apakah informasi itu valid. Oke. Apakah informasi ini benar? Bahkan gue merasa orang itu udah jadi malas mikir Yep. dengan adanya tools. Dan ini adalah the downside atau sisi gelap yang nanti akan kita kupas. Iya. Hari ini gue akan masuk pertama membahas tentang potensi. Kita mulai dari lo punya production house yaitu Daunnet. What made you think create Daunnet? Oke, kalau kita balik beberapa tahun lalu ya bang ya, sebenarnya Daunnet itu diciptakan karena pada saat itu ya gue anak beasiswa gitu. Kalau gue track back ya gue anak panti yang nggak punya apa-apa, dan gue suka gue gabung namanya computer community. Gue suka 2 hal antara dunia teknologi dan videografi. Satu hal yang paling mudah dimonetisasi adalah videografi. Oke. Gue magang. Setelah magang gue pikir kalau ini jadi community, ini akan jadi
bagus. Tapi community nggak bisa dong. Gue anak baru tiba-tiba ngajakin orang, nggak bisa. Gue bikin media online gitu ya, Daunhead Films. Terus akhirnya berkembang gitu. Memang yang gue nggak kira adalah ternyata perkembangannya pesat sekali. Oke. Dan bahkan menjadi one of leader untuk videografi konten di Indonesia gitu. Oke. Ya akhirnya gue di sana dan selama kurang lebih 4-5 tahun gue ada di dunia itu dan memanfaatkannya sebagai cara untuk menambah capital gue untuk hal yang lain seperti itu. Dan itu adalah proses entrepreneurship journey lu atau gimana? Itu adalah proses pekerjaan pertama. Setiap orang pasti punya first job. Oke, so it's a first job. First job Oke, gitu. oke. Jadi kadang orang Indonesia berpikir karena kita sudah terlalu brandingnya kuat sekali gitu ya. Orang itu akan langsung menempelkan identity ke kita. Padahal sebenarnya kalau misalnya ya Bang Sunil gitu ya kerja gitu di perusahaan analis keuangan akan disebut apa? Analis misalnya atau di auditor gitu. Terus Abang Sunil berubah nih 2 tahun lagi pindah gitu ke company batubara. Akan mungkin diubah jadi apa gitu. Sama aja dengan konten, social media dan lain-lain yang saya build. Itu adalah my first job. Jadi saya di situ bekerja, membangun karir untuk nextnya jadi apa gitu. So it's my first job dan juga first experience saya lah gitu di dunia internet ini. Kalau semua platform media sosial mati besok pagi, bro, Ya. apa yang akan lo lakukan untuk tetap survive? Sebenarnya ini aku punya pandangan dan selalu aku bilang ke orang lain, Bang. Jadi gini, if you work as a content creator, itu jangan cuman build konten aja. Jangan cuman menjadi artis saja. Tapi harus bikin core bisnis lain yang mensupport you punya konten gitu dan lain-lain, dan harus build empire dari situ. Makanya ini terdengar ambisius dan mungkin content creator bilang apaan sih, konten mah buat happy aja. No, justru konten itu adalah cara untuk nge-boost karir kita, cuman dengan formula yang lain. Contoh, aku contohin dari contoh lain dulu deh. Ada seorang desainer gitu ya, dia biasa bikin konten. Kalau dia hanya bikin konten ngandelin FYP, endorse, besok sosial media mati, dia ikut mati. Karena itu core yang dia bangun. Tapi gue selalu sarankan, orang-orang seperti itu harus membuat production house sendiri. Harus punya networking sendiri. Harus punya, bahkan kalau perlu harus punya education sendiri di bidangnya. Jadi besok sosial media mati, dia tinggal milih aja apa yang akan dikerjakan yang lainnya gitu. Bahkan kalau bisa punya produk offline sendiri. Harus punya juga. Dan banyak orang nggak mikir ke situ. Iya, tapi di atas semuanya sebenarnya kalau dari sisi aku, dan mungkin orang lain juga ada yang setuju ada yang enggak ya, yang harus dikejar adalah IP, intellectual property, dan otak kita ini. Kalau misalnya sosial media mati, apa yang harus kita lakukan? Itu harus balik ke otak kita dan orang harus tahu itu. Contoh deh, di case aku ya, aku selalu kasih tahu ke orang, aku adalah AI blueprint arsitektur gitu ya, arsiteknya. Jadi aku ke company untuk ngatur blueprintnya. Nah, itu mentransformasikan perusahaan untuk masuk ke AI atau gimana? Iya, kan ada digital transformation, tapi sekarang ini ada namanya digital plus AI transformator. Nah, sekarang banyak pekerjaan aku itu yang justru mentransformasikan itu. Termasuk flow-flow terbarunya ya, kayak menggunakan tools terbaru, ERP yang paling optimal, paling possible gitu. Jadi itu tertanam di orang-orang, di businessman. Jadi mereka bukan tahu aku as content creator aja, tapi juga orang yang sangat mengerti sistem, dan bahkan license-nya aku ambil gitu, course-course di NTU aku ambil, sehingga orang percaya dan punya trust. Kompetensinya adalah ada validasinya. Exactly. Validasi kompetensi. Ya. Bro, dalam pengalaman lu ngomongin konten, kita ngomongin back to Daunhead itu. Pernah nggak lu udah semangat bikin konten dan sebagainya, lu udah predik nih bakal viral, ternyata hasilnya zong. Ada nggak pengalaman itu? Dan lu bisa cerita mungkin? Ada sih, apa ya namanya, dibilang ambitious content juga ada ya. Jadi waktu itu pengen niru konsepnya MasterChef, tapi versi editor pada saat itu. Kirain bakalan bagus. Ternyata produksinya mahal, view-nya nggak gede-gede amat gitu. Tapi
Itu kalau aku berefleksi beberapa tahun kemudian, nampaknya memang formula aku aja yang salah. Jadi kita itu kadang-kadang it's okay untuk salah, tapi harus berefleksi lagi. Buktinya ketika aku cek ya ruang guru bisa melakukannya. Nggak bilang ruang guru kayak MasterChef ya, Ya. tapi formula gamification itu tuh nggak semua bisa dilakukan gitu. Iya. That's why makanya ketika aku mau bikin lagi one day itu jadi berpikir gitu. Tapi nggak apa-apa. It's okay untuk predik dan It's a salah. learning ya. It's a learning ya. Gue concern sama kreatif industry. Oke. A lot of great designers, a lot of great architects, a lot of great 3D animators. Ya. Ini sekarang nasibnya gimana dengan adanya AI? Oke. Pertama memang ada satu penelitian yang bilang sebenarnya bukan mereka digantiin secara langsung sih. Jadi namanya adalah competence bias on technological things kalau nggak salah ya. Itu menyatakan bahwa entry levelnya yang susah. Jadi entry level sekarang itu lebih tidak dihargai aja gitu. Tapi pada saat orang itu sudah mencapai titik tertentu, titik yang tinggi dan dipercaya, seharusnya orang belum akan memilih AI as a replacement. Saya kasih contoh ya, misalnya Illustrator deh. Ini sensitif banget sebenarnya. Illustrator, apakah semua Illustrator akan diganti sama AI oleh brand-brand? Enggak kan. Masih tetap akan digunakan. Tetapi banyak beberapa brand gitu ya, yang mereka punya orang di dalamnya yang bisa melakukan engineering, kita bilang prompt engineering dengan baik, mereka akan menggunakan AI, tapi tidak akan sepenuhnya. AI ini punya market sendiri, so don't worry gitu. Dan refinement ini belum sampai tahapan yang sangat super optimal. Oke. Tapi yang harus jadi fokus bukan hanya soal saya digantikan, tapi kejarlah titik profesionalisme itu sampai kita punya market sendiri gitu. Iya. Dan ini juga yang waktu itu jadi masalah di podcast Radit ya. Karena aku ngomongin tentang bagaimana seniman tadi kan, kita ngomongin seniman itu dihargai dan tidaknya gitu. Ketika teknologi ini masuk, dia itu akan langsung membuat orang yang dari 0 ke level 30. Tapi untuk 30 ke 70 ini, mungkin di angka 70 ini adalah human. Iya. Nah, siapa yang akan pakai level 70? Yang punya duit, yang punya value gitu. Iya, yang Siapa understand value. yang pakai 30? Yang mereka yang pengen cepet Iya. gitu. Memang akhir-akhir ini yang paling terdampak tambahan adalah ini ya, junior engineer untuk programming. Iya. Karena memang programming jauh lebih mudah dilakukan juga dengan AI gitu. Betul. Front end apalagi udah Iya. as good as gone. Iya. Parah. So don't worry. Meskipun ya tetap harus upgrade diri dan lain-lain ya. Berarti intinya kalau gua ambil kesimpulan dari kalimat lu barusan adalah sekarang udah bukan eranya entry level dianggap. So you have to upskill yourself Iya, betul. to at least a specialized level gitu. Betul. Dan Baru lu sedikit ada value. Iya, betul banget. Itu harus naik ke level 50. Kalau kita ngomongin Iya, tadi kan iya, 30, iya. 50, 70. Iya. 50 itu mungkin baru akan orang wah gitu. Kita Iya. kasih sampel ya. Contohnya ada anak nih. Anak SMA. Dia mulai belajar menggambar kan. Gambarnya sangat bagus. Zaman dulu appreciation itu datang dengan mudah. Gambarmu bagus ya. Sekarang technological bias tadi itu Iya. bikin orang menganggap si gambar AI itu udah biasa. Jadi entry level si anak ini mungkin di angka 20, 10 itu nothing. Iya. Siap. Nggak keren lu, AI aja bisa gitu. Exactly. Nah, jadi lu berkompet sama teknologi nih. Betul. Siapa yang harus punya peran dalam mendukung entry level ini naik sampai angka 30 sampai 50? Surroundingnya, orang tua, teman-teman, itu harus jadi support system. Menggantikan zaman dulu ketika internet itu dengan mudahnya kita dapat tanda kutip validation. Sekarang orang tua itu harus jadi validasi utama. Jadi isu ini relevan ya sebenarnya dengan fatherless dan lain-lain gitu ya. Kalau di Indonesia masih banyak fatherless, ini kita jamin nih, ini agak susah banget. Karena udah ditambah tadi first validation yang nggak dapet, teman-temannya bisa aja nggak support, dia naik ke internet nggak dapet support sama sekali. Akhirnya yang tadinya dia punya potensi dari 10 ke 50,
itu jadi kekat di tengah jalan. Oke, ini seru nih. Iya, jadi melebar sih sebenarnya. Enggak, gue seru karena lu baru jadi father kan. Iya, 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 iya. Gimana, how does it feel to become a father? Em, ya nggak bisa diomongin sekarang, tapi mungkin 10 tahun lagi gue akan tunjukkan. Gue punya formula tersendiri. Yang lagi lu implementasikan. Lagi implementasikan. Jadi menerapkan tentang bagaimana teknologi ini masuk, plus bagaimana parenting harus dilakukan. Kayak ada tuh namanya C1 sampai C6 kan di taksonomi Bloom. How si anak ini akan belajar gitu kan. Nah, ini agak berbeda zaman dulu sama mungkin 20 tahun lagi. It's very very different. Jadi kita harus kasih anak itu skill khusus untuk creating, untuk analyzing yang AI mungkin nggak akan sampai di situ. Iya. Gitu. Dan anak itu harus punya kayak semacam bagaimana dia caranya nyusun puzzle. Tapi puzzle terhadap semua yang ada di dunia ini. Iya. Ya itu inilah resipi yang mungkin nanti Iya. belum Sementara terbukti. yang gue lagi latih anak gue itu ngomong sama GPT, tapi dengan kebanyakan why. Jadi gue programming GPT-nya untuk ceritain dia tentang misalnya si kura-kura, ada buaya, ada rabbit gitu. Oke. Tapi nanti dalam formula cerita itu tugasnya dia itu menanyakan why the rabbit did this, why the crocodile did this, why this. Jadi dia membangun sebuah interaksi. Iya. Dan dari situ dia bisa mulai ngaco sendiri. Jadi dia bisa, how about if the crocodile can fly? How about, jadi Iya, lu ngerti critical kan? thinkingnya dibangun Iya, dari iya. That's great. Jadi gue bilang it's okay to be absurd, but it's training your why skill gitu. In other way, tapi sebenarnya sebagai parents juga itu bagus gitu ya, melatih critical thinking anak dengan AI, generative AI gitu. Iya. Tapi di satu sisi juga harus hati-hati terhadap replacement orang tua. Nanti ketika AI ini menggantikan orang tua, itu akan jadi PR tersendiri juga. Oh iya, makanya Jadi harus- didampingin. benar. Gue nggak pernah ngizinin dia main sendiri. Oke. Ada gue. Jadi Benar. nanti gue yang coba yuk tanya ini, coba yuk tanya ini. Jadi di situ dia lebih ke it's not that I leave the technology to be with the kids, Benar. but I'm there when they use it. Ya, Itu beda. itu keren. Lu percaya nggak bahwa AI bakal ngegeser banyak pekerja kreatif atau itu cuma mitos orang panik? Oke. Kita harus kadang-kadang kalau case-nya seperti ini harus pisahin antara ini AI apa, ini generative AI, atau AI ini adalah AI prediction model. Karena gini, kadang-kadang kita itu panik karena ada generative AI yang sangat bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat orang-orang profesional, mereka itu nggak pakai generative AI-nya. Tapi mereka pakai AI dalam formula yang lain. Gitu kan. Case-nya adalah misalnya seniman tadi kita ngomongin. Seniman menggambar dengan AI. Nah, seberapa besar poin dia menggambar dengan AI? Kalau dia mengganti sepenuhnya, otomatis kan hasilnya kurang bagus. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia hanya ganti sekitar 60% dan hasilnya jauh lebih optimal Ya. dia pakai AI daripada enggak. Dalam case orang kreatif di videografi, sekarang ada namanya roto brush, namanya samurai. Jadi daripada dia mengganti videonya dengan AI, dia tetap syuting profesional seperti biasanya, tapi lightingnya dia ganti dengan AI, dia enhance, lalu rotonya atau cuttingnya dia ganti dengan AI, sehingga hasilnya tuh very realistic, background Optimum jadinya ya? optimum. Oke. Dia pakai di angka 60%-an. Oke. So Nice. menggantikan itu bukan semata-mata menggantikan. Kalau generative AI as final kayaknya menggantikannya sedikit lah ya. Ya. Tapi AI itu akan membantu justru. Kalau dari kacamata gue, generative AI menggunakan human as an experience tool to complete their data so that the AI becomes smart. Jadi beneran it's a process making the machine smarter, making us dumber sebenarnya. That's dari kacamata gue. Oke. Ngomong-ngomong pekerja.ai, aplikasi yang baru lu buat. What does it do? And why lu bikin aplikasi
Di saat begitu banyak orang lagi bikin aplikasi dari luar, menghujani dunia ini dengan multiple tools, lo memberanikan diri bikin pekerja.ai. Oke, kalau pekerja AI dianggap sebagai platform saja, mungkin memang sedikit fragile ya. Saya perlu akuin lah Bang. Kenapa? Karena ketika nanti ada satu big company dari luar bikin dan langsung masuk ke level terbawah, ada kemungkinan ya kita antara dua, kita akan memang tergerus atau mereka akuisisi kita Iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya core di balik pekerja AI sendiri tidak hanya soal platform, tapi di dalamnya ada engineer-engineer yang jago, yang ngerti banget bagaimana bisnis itu dioptimasi dengan AI. Blueprintnya kita rancangkan. Nah itu kan sebenarnya tidak dimiliki oleh company-company yang hanya membuat AI As technology. as technology gitu. Banyak gitu. Kayak kita lihat ya ada teknologi AI untuk rangkum meeting. Besoknya ada alat bisa rangkum meeting. Yeah. Besoknya lagi Google lewat brand Samsung misalnya, dia masukin apa enggak ketar-ketir yang bikin pertama kali Iya, tadi betul. gitu. Tapi Betul. kalau dia punya integrasi yang baik terhadap sistem, terhadap resource di dalamnya, itu akan jadi nilai lebih. Jadi gue menganggap sekarang pekerja AI sebisnis, yes kita serve banyak klien kita dan optimasi bisnis mereka ya. Bahkan sampai jam 1 pagi aja dilayani gitu chat-chat orang gitu ya. Kayak mereka mau pesan apa jam 1 pagi dibalesin gitu. Tapi di balik itu juga kita punya engineer-engineer yang memang ngerti banget bagaimana klien-klien itu berbisnis. Oke, ini kuncinya berarti. Kuncinya adalah di tim lo, di orang sangat memahami Indonesian business behavior and culture. Ya, ya. Jadi teknologi yang lo bangun itu berdasarkan consumer behavior sama business owner behavior. Dan Itu yang nggak gampang direplicate. betul sekali. Tapi kalau udah jadi gampang direplicate itu problemnya. Consumer Iya. itu penting sih kita ngerti karena memang di Indonesia sendiri kalau misalnya kita itu variabelnya banyak ya. Ada chatting dia judes atau enggak gitu. Misalnya deh kita chat pakai bahasa Inggris gitu kan, kita chat customer service Google, Adobe dan lain-lain, kita nggak peduli ekspresi dia. Tapi di Indonesia kita chat customer service satu usaha gitu ya, UMKM atau apapun, itu dia ngerti dia happy atau enggak si CS-nya gitu. Emang kita budayanya tuh udah biasa banget dengan sisi manusia gitu. Halo Kak, datang di welcome, bayangin tiba-tiba AI gantiin terus dia silahkan tulis data berikut, ada sekitar formulir 15 hal yang harus diisi. Kan Betul, itu yang terjadi. Orang jadi males. males kan? Ya, karena sudah biasa dilayani. Iya. Ya. Dan tentunya dengan kenaikan yang signifikan di dunia LLM, kayak tadi kita bilang di awal AI itu meningkat sekali, LLM juga makin natural. Nah itu memang di satu sisi menambah persaingan kita ya. Siapapun bisa membuat CRM sekarang. Tapi di satu sisi juga sisi humannya kita kerjanya jadi nggak terlalu ngoyo seperti 1 tahun lalu. Crafting LLM sedemikian rupa untuk bikin natural gitu. Sekarang udah cukup natural. Iya. Bro, kita masuk ke topik potensi. Oke. Mendulang 100 juta pertama. Pasti pada mau denger kan? 100 juta pertama. Itu gimana bro? Ada banyak cara bang. Ini orang-orang pengen jawaban singkat ya. Tapi kurang lebih ada 3 cara yang bisa digunakan dengan menggunakan AI ini. Yang pertama, cara paling gampangnya deh. Gampang tuh yang kita bikin, rajin, jadi gitu. Itu adalah memanfaatkan AI sebagai wajah media. Oke. Media itu monetisasinya banyak. Ada short dan lain-lain. Itu karyawan gua tuh nganggur dia lagi ngedit sambil ngerjain reels ya 20 juta sebulan. Nah, artinya kan sebenarnya gampang untuk dapat 100 juta dia 5 bulan aja ngerjain itu plus gajinya 100 jutanya dapat. Iya. Yang kedua itu adalah optimizer di bisnis. Jadi contoh pakai AI tadi sebagai blueprintnya. Kita nggak ngomong pekerja AI deh, ngomong N8N contohnya, N8N. Kita bikinin sistem buat orang, itu juga kita dapat duit. Iya. Contoh kita bikin gimana caranya foto langsung jadi laporan keuangan. Orang banyak yang mau beli. Atau hasil meeting
dihasilkan dari eh, Excel. Orang banyak yang mau beli. Jadi jualan blueprint end-to-end-nya dan optimasi. Yang ketiga, cara yang lebih susah, tapi sudah pasti ini lebih jangka panjangnya lebih baik, yaitu build something dengan AI. Cobalah kayak Lovable Dev, Replit gitu ya. Ide kita itu bisa langsung dijadiin sama AI itu. Kebayang kalau misalnya kita bikin optimizer untuk Tokped gitu. Heeh. Nah, padahal sebenarnya di baliknya cuma data crawling sama scraping. Terus kita tambahin fitur LLM pakai Lovable itu. Jadilah satu produk, kita naikin valuasinya. Kita jual ke company yang lebih gede dengan Lovable. Dan gilanya lagi, Lovable di dalamnya udah bisa implementasi AI langsung. Iya. Tanpa harus jago misalnya tarik data API. Itu kan hal yang ribet ya Bang. Iya, Lu sebagai betul. CTO Iya, kan betul. ngerti Betul, seberapa betul. riuh. Iya. Buat orang IT itu gampang. Iya. Buat orang non IT. Iya. Nah sekarang Lovable siapin Lovable Cloud sebagai servernya, kita nggak perlu bayar Amazon Cloud, nggak perlu bayar AWS. Terus dia siapin AI di dalamnya, API Center. Jadi nggak perlu keluar platform. Masa nggak kepikiran mau bikin apa? Tools analisa saham, bikin gamification pun jalan, gue udah tes. Iya. Bikin tools-tools untuk company, ERP dan lain-lain. Di tangan kita modalnya paling 200.000. Iya. So 3 cara itu bisa dilakukan. Yang pertama gain dari monetisasi media. Yang kedua kita jualan blueprint, kita bisa bilang tadi. Yang ketiga adalah build something big tapi dengan bantuan AI. Oke. Dan itu memang kembali lagi seberapa tajam kita tahu problem apa yang perlu di-solve dan seberapa tajam kita juga punya creativity Betul. untuk meng-create new solutions yang belum terpikirkan sama orang. Exactly. Yeah. Exactly. Keren sih, keren. Kalau lu kasih nama ke AI personal lo, bakal lu kasih nama siapa? Anjas GPT mungkin? GPT gue macam-macam. Tapi GPT yang paling gue sukain adalah Faraday. Jadi kenapa? Karena gue pengen dia tuh seperti scientist. Seperti scientist. Cara berpikirnya, mengolah datanya. Jadi ketika dipikirkan dia sangat sistematis. Bisa meresolve banyak hal gitu ya. Contohnya gue input data artikel, dia langsung bisa menyajikan dalam bentuk konten misalnya. Atau gue input artikel, dia bisa langsung build possibility new company yang bisa kita bikin. Tapi overall di custom GPT gue namain banyak banget sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi selalu namanya gitu. Kalau ada satu namanya ini ya, DevTalk. DevTalk itu kita input datanya, dia bisa langsung breakdown teknologi apa yang dipakai dari perusahaan itu. Oke. So lebih pencernanya lebih mudah. Berarti benar-benar dipakai untuk research, solutions, Betul. guidance, ya. Bukan untuk mempermudah hidup doang yang bikin otak kita tumpul. Iya. Dikit-dikit apa Pak? Cek. Kalau dulu dikit-dikit Google it. Sekarang use ChatGPT. Bro, Gimana? waktu lu first job, lu itu gimana ngebangun skill networking? How do you make people like you, respect you, know you? Ini naturally terjadi sih. Cuman kalau gue breakdown ya. Kalau gue breakdown, kayaknya ini udah terjadi dari sejak SMA bahkan. Ketika gue punya pilihan, gue ambil beasiswa kan. Ke beberapa kampus. Gue pilih kampus yang secara network paling bagus dulu. Jadi dari first step-nya, gue udah bikin fondasi gue harus di tempat yang ekosistemnya mendukung dulu. Nah, bagaimana cara gue meyakinkan orang adalah dari privilege-nya tadi. Ketika orang tahu gue dari UPH misalnya pada saat itu kan, orang langsung, oh UPH gitu. Nah, resource dari UPH-nya kan free kan, kita syuting, kita apa, bisa minjem alat. Itu gue pakai untuk sebagai modal awalnya dulu. Portfolionya gitu. Sisanya sebenarnya ya tidak bisa dipungkiri terlihat dari apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kita gaya ngomongnya bagus tapi kerjaannya zero juga sebenarnya kan back to zero gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjaannya bagus, gaya ngomongnya kayak gue yang sebenarnya kurang bisa ngomong ya gue ya.
lebih suka nulis, mikir atau konten yang tertata gitu. Ya itu mereka bisa lihat hasilnya bagus. Tapi along the way gue lebih meyakinkan ya dengan apa yang gue kerjakan, si portofolio media, portofolio TVC, terus AI pun blueprint gue bikin seoptimal mungkin so orang percaya gitu bang. Tips apa yang bisa lo kasih untuk anak yang umur 20-an yang selalu di otaknya dia ada 3 hal. I don't know what to do, I don't know who to talk, I don't know how to sell. Oke, nanti bisa diingetin lagi ya Yeah. poinnya I ya. don't know what to do. What to do dulu ya. What to do sebenarnya harus lihat opportunity terbesar. Dengan Setiap era AI ya, dengan era AI. dengan era trennya apa, dengan tren teknologinya apa. Contoh pada saat itu gua mulai first job gua kan berarti tren terbesarnya adalah antara jasa sebagai wedding videographer atau apapun itu, dan yang kedua adalah pada saat itu YouTube paling besar. Yeah. Nah kalau sekarang yang harus dipikirin adalah Instagram atau bahkan kalau kita keluar negeri ada apa Etsy dan lain-lain. Jadi harus dikulik, dicari tahu peluang terbesarnya. Uang terbangnya ada di mana. Ya, nah itu. Nah, Where the money is flowing. iya. Nah, oke. Nah, ketika kita udah tahu where the money is flowing kan, kita mau ke mana itu jadi kepikiran. Kita mau ngelakuin apanya di kepikiran. Contohnya di Etsy. Kan di sana itu banyak tuh generate AI content. Ya. Tapi laku barangnya. Ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Ngulik gimana caranya kita bisa jualan di sana. Ya. Sebaliknya, ketika sekarang TikTok misalnya lagi trennya homeless media, Ya. masa nggak bisa sih spend waktu 40 menit bikin video-video yang begini reaksi menteri melarang SPBU tutup gitu kan? Melarang SPBU beroperasi gitu. Gitu dong masa nggak bisa? Harusnya bisa. Nah, setelah itu mulai strategik kalau sudah terbangun. Ya. Strategiknya, misalnya tadi Etsy, ya berarti udah harus aktifin ads dan lain-lain pelan-pelan aja. Atau bahkan kalau belum ada capital ya lakukan promosi secara soft aja gitu. Pasti akan laku gitu. What to do tuh harus lihat lagi di mana uangnya terbang tadi. Oke. Sehingga kita tinggal grab-grabin gitu. Ya. Who to talk. Who to talk? Who to talk? ChatGPT lah zaman sekarang. Oke. Pastilah kita tanyain struggle kita apa, masukin ke AI, dia tuh bisa breakdown. Bagaimana kita harus mengelola itu gitu. For example ya, sekarang tuh lagi tren yang Lovable tadi kan. Lovable tuh di luar negeri gila banget, usernya gede banget, dan mereka itu udah explore bikinnya yang aneh-aneh gitu. Dengan cara itu mereka tuh pitching ke orang-orang gitu. Nah, mereka tuh How to Talk tuh mereka datang ke startup founder tapi yang punya event. Jadi dia ngomong, datang ke situ, dia tunjukin. Nah, of course ini juga nggak bisa asal-asalan. Yeah. Perlu belajar tadi elevator pitch dan lain-lain ya. Yeah. Ketika udah punya skill elevator pitch yang baik, baru mungkin bisa pelan-pelan ngomong. Dalam case gue tuh ngomong sama beberapa level orang. Orang pertama mentor-mentor dulu deh waktu kuliah. Terus setelah itu ngomong sama businessman. Ya. Sampai akhirnya last 2 years ini gue punya kesempatan ngobrol sama wapres gitu ya. Ngobrol sama menteri, ngobrol sama konglo. Ya. Nah, di saat itu juga harus diimbangi dengan bagaimana kita meyakinkan mereka gitu. Gak bisa dong kita datang ke konglo tapi kita masih di level cara ngomong kita seperti kita berada di level mentoring tadi. Iya, betul. Agak, gue nggak bisa jawab secara pasti, Iya. karena ini luas sekali kalau kita mau bahas. Tapi yang pasti upgrade diri itu penting. Iya. Gitu. Self improvement sama self development itu penting sekali. Penting banget, penting Dan banget. itu memang pekerjaan sampai kita Selamanya, tua sih. selamanya. Sampai kita mati sih. Because itu improvement terus. Dan itu alasan gue S2. Selain pengen dia gelar keren gitu ya, gue pengen one day doktoral. Selain itu juga ketika gue udah ngomong sampai level kementerian, ketika nggak ada dokter di depannya, ya beda aja gitu. Beda aja. Ya memang harga yang harus dibayar mahal, energi yang gue keluarkan, otak gue sekarang harus kebagi, Iya. super Jadi capek gitu. lo ambil S2 AI sekarang. S2-nya informatika, tapi penjurusannya emang deep learning, machine learning dan lain-lain. Oke. Nice.
Kita ngomongin work balance. Seorang Anjas itu gimana menjalani work balance life-nya dia? Oke. Apa sih keseharian lu? Mungkin kalau orang bilang, gue pernah sampaikan ini di podcast lain ya. Gue bilang, mereka bilang gue kayak gak punya kehidupan sebenarnya. Tapi gue mencoba untuk teratur aja. Jadi work balance itu adalah cara kita manage waktu, sehingga kita punya waktu yang baik untuk quality time, tapi kita juga produktif. Banyak orang itu nggak work balance karena dianya sendiri nggak bisa mengatur waktu. Sejujurnya seperti itu. Time management berarti ya? Time management penting banget. Gua mungkin bangun gua agak siang lah, jam 9 gitu bang. Terus akhirnya sampai siang itu kita ngurusin one by one company itu. Semua gua spare waktu around 1 jam sampai 2 jam per company. Even company itu baby company pun gue selalu spend Put time attention, untuk itu. Ya. Terus gue punya waktu self development sendiri. Makanya pada saat orang chat di waktu self development gue nggak akan bales. Gue nggak sentuh HP gue nggak lakukan hal-hal lain. Fokus. Tapi di satu sisi gue punya waktu untuk main game juga. Gue masih lakukan main game. Apakah itu work life balance? Iya dong. Yeah, because it's hobby, it makes you happy. Yeah. Di saat lain gue masih melakukan badminton juga. Jadi sebenarnya ini masalah waktu aja, time management aja. Nah, karena sekarang ada anak gitu ya, makanya ada spare waktu di mana memang khusus itu waktu untuk anak dan lain-lain. Tapi bukan berarti ketika kita waktunya di spare untuk anak, terus yang lainnya jadi dikorbankan gitu. Tetap harus balance. Nah, pertama sebenarnya kalau gue pengen itu, gue punya timeline work life balance yang orang-orang impikan itu baru gue akan lakukan di umur 37, 38. Kenapa? Karena kalau gue sekarang menerapkan gaya hidup slow living ini, mungkin ya dream gue nggak akan tercapai. Karena ya gue tidak seberuntung orang-orang yang capital awalnya sudah kuat. Satu itu, yang kedua kayaknya terlalu nyantai itu tidak enak. Gitu. Tapi di satu sisi juga jangan sampai stres yang bikin kita burnout itu bikin kita makin nggak produktif kok. Yeah. Lo udah pernah lewatin ya? Udah pernah lewatin. Dan akhirnya menyadari bahwa burnout doesn't help. Iya, burnout itu benar-benar bikin kita berkurang. Kalau di gua berkurangnya itu sampai 60-70%. Yeah. Makanya yang paling enak tuh ada jeda. Iya. Jeda. Benar. That's the word. Pause. Fokus, pause gitu. Apa guilty trip pleasure lo yang kayaknya nggak nyambung sama image konten lo? Pastinya sebenarnya keluar daerah. Jadi sebenarnya gue sendiri bukan orang yang typically suka banget ketemu orang bang. Jadi gue lebih senang menghabiskan waktu bersama AI itu untuk research, belajar dan lain-lain, ketimbang gue datang ke kampus untuk acara sebenarnya. Tapi di sisi lain, memang itu jadi kewajiban lama-lama. Ketika branding gue ningkat, brand lain kayak Nvidia gitu kan, mereka pengen ke kampus, ini jadi kewajiban gitu. Gue senang banget akhirnya mereka dapat manfaat. Banyak orang yang datang kayak, bang gue akhirnya berubah gara-gara lu. Dari ada yang mulai dari videografi sampai sekarang yang AI ini ada bapak-bapak umur 70 tahun dia berubah, dia dapat uang banyak, itu datang. Tapi di satu ini keren loh, ini lo harus ceritain loh. 70 tahun gue baru dengar. 70 tahun. Iya. Dia 70 tahun sangat ngulik gitu ya. Gue happy banget, bahkan dia pengen magang di company gue. Gue juga bingung gimana ngomongnya, tapi di satu sisi kadang-kadang gue sebagai orang yang lebih senang sendiri, lebih senang menghabiskan waktu bersama research dan juga keluarga dan terutama game juga. Ya mau nggak mau kadang-kadang gue harus lakukan gitu. Go to somewhere gitu ya. Ke Aceh besok ini, ke delay 1 hari. Orang senang jalan-jalan kan. Gue nggak suka, gue di hotel. Gue di hotel all the day. Bahkan foto-foto pantai gue nggak ada ke daerah-daerah yang sangat bagus di seluruh Indonesia. Wow. Okay. So you are actually an introvert, but you're pushing yourself. Iya. Ada istilah baru yang namanya apa ya, ambivert. Ada satu lagi. Yang paling baru gue lupa tapi baru keluar lagi. I'm tired. Gue sebenarnya capek dengan istilah. I'm actually writing a book about istilah. I'm writing a book yang mungkin lebih konsepnya lebih kayak
WTF, what the fuck gitu. Jadi istilah ini bikin kita antara jadi tambah error atau tambah pinter. Bener-bener. Kapan lu sadar bahwa Downnet udah bukan cuman usaha iseng tapi tanggung jawab massal? Oke. Waktu exactnya itu kalau gue coba sadarin itu saat menyentuh 50.000 subscriber. Oke. 50.000 subscriber, kampus sudah mulai mengundang. Artinya gue harus datang ke sana. Terus sudah mulai ada orang yang bertanya tentang pekerjaannya. Jadi bukan hanya teknis ya. Ini gue mau ngasih harga. Wah, itu udah mulai tanggung jawab tuh. Dan udah mulai di situ gue memikirkan, oke, saat ini kayaknya gue harus build something. Makanya saat itu yang gue lakukan adalah build community-nya. Community dibedakan menjadi beberapa grup. Ada yang memang technical, ada yang sedikit mengarah ke bisnis side-nya. Terus sama satu lagi sebenarnya yang memang suka aja dengan perkembangan yang ada gitu. Gitu sih. Jadi lihat dari input orang lain. Itu yang bikin gue mulai sadar pada saat itu, Bang. Ngomong-ngomong soal AI, lu tadi sempat ngomong, bro, AI ini sekarang lebih menajamkan detailing, refinement. Video quality mulai bagus, voice-nya mulai bagus, cloning-nya mulai tajam. Betul. Sisi gelap AI, bro. Let's talk about it. Apa yang teman-teman yang lagi dengar podcast ini harus aware sejauh mana AI can be a threat? Oke. Yang perlu kita lihat adalah AI ini siapa yang mengkontrol. Gitu. Karena setiap company ini kan punya kepentingan. Jadi yang paling bahaya dari orang adalah masukin personal data ke AI. Personal data itu bukan hanya KTP loh. Tapi sakit dikit dia foto taruh AI. Dia ada apa dikit dia taruh AI. Masalahnya adalah AI atau perusahaan AI tersebut jadi punya mapping diri kita secara utuh. Bahkan kalau dulu orang bilang Google know better than your parents, sekarang mungkin ChatGPT better know you than yourself. Betul. Nah itu sebenarnya ada satu hal. Cuman karena gue bukan psikolog, gue nggak mau ngasih tahu sisi psikologisnya. Tapi yang terjadi adalah ini kita lama-lama digerakkan nih sama AI-nya. Dia jadi aware banget sama diri kita. Bahkan mungkin kalau nanti semuanya udah connecting, ada kemungkinan purchasing kita pun itu jadi terkontrol layaknya kita seperti sekarang di sosial media ketika kita habis ngomongin apa, tiba-tiba ada apa. Sosial media tidak diajak diskusi seperti AI. Ya kan? Itu aja sudah memberikan purchasing advice ya. Apalagi AI. Makanya ada case orang bunuh diri, ada orang tanda kutip sampai selingkuh sama AI karena dia semengerikan itu AI. Dan sisi gelap lainnya adalah deepfake. Deepfake ini kita anggap meliputi gambar dan meliputi suara ya. Jadi banyak penipuan, banyak case-case yang menggunakan kredensial orang untuk kejahatan. Nah, ini negara tuh harus aware sebenarnya, Bang. Negara harus aware, pihak hukum harus aware. Bukan membatasi AI-nya, tapi membatasi bagaimana peredaran dari either itu konten AI atau penipuan-penipuan lain dalam bentuk AI gitu. Termasuk ya hal-hal lain yang di-crafting dengan AI tersebut gitu. So it's easy to use AI and nipu orang tuh gampang banget sekarang. Wah, gampang banget. Bahkan sekarang nih ya, kalau orang punya data di internet, suara di sosial media, kayak kita lagi nge-podcast kan suara kita ada nih. Benar. Suara kita bisa disampling. Jadi data gitu. Terus wajah kita beredar di mana-mana itu juga agak bahaya sebenarnya. Gitu. Dan paling parah lagi sebenarnya adalah ketika data ini digunakan untuk hal-hal yang negatifnya ini sudah merugikan. Contoh pornografi tadi ya. Kalau penipuan masih bisa kita tolak lah. Pornografi tidak bisa kita tolak. Siapapun bisa menggunakan wajah siapapun untuk apapun. That's crazy. Gak pernah ada era di mana hal ini tuh semudah ini. Iya benar sih. That's very very crazy. Kembali ke sisi terangnya. Tadi kan sisi gelap.
Gimana teknologi AI ini bisa ngebantu Indonesia, especially dalam keresahan lowongan pekerjaan, bro? Aduh, gua sebenarnya kalau diomongin bright side-nya itu bukan soal pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan itu menyusul Boleh, lah. iya. Tapi human quality index kita tuh bisa ningkat dengan AI. Oke. Kalau diedukasi sedini mungkin bagaimana cara menggunakan generatif AI atau AI ini dengan benar. Jadi Kalau lu punya posisi di government, what would you do to make Indonesia a better place menggunakan AI? oke, yang pertama computational thinking gue akan tingkatin sedini mungkin. Jangankan perkalian gagal gitu ya. Perkalian nggak bisa, tahu kan anak SMA nggak bisa Iya. perkalian. Itu udah parah banget. Computational thinking ini justru akan kita membuat anak itu berpikir bagaimana AI bekerja. Bukan menggunakan ChatGPT ya. Iya. Jadi bagaimana AI bekerja? Contohnya ketika kita menggunakan neural network, itu gue ajarin tuh, akan gue kasih tahu dari kecil. Jadi mereka itu tahu bagaimana teknologi itu berpikir sekarang. Iya. Beda halnya dengan if else aja. Iya. Tapi bagaimana neural network menimbang satu keputusan sehingga menghasilkan result. Computational thinking. Kemudian selanjutnya adalah mereka yang punya jurusan tertentu itu gua akan kasih tahu cara mereka optimasi AI. Jadi bukan pelajaran generatif AI, tapi mengoptimalkan setiap mata pelajaran itu dengan AI. Dan gua akan bikin satu sesi, namanya adalah solitude time di setiap pelajaran. Apa itu solitude time? Guru itu nggak boleh sebenarnya ngelarang, jangan pakai AI. Tapi guru itu harus mengajar, setelah dia mengajar, dia kasih anaknya waktu untuk berefleksi solitude dengan AI. Oke, setelah itu ditanya lagi, apa yang kamu pelajari dari AI? Karena AI kan luas kan, dia bisa explore sebanyak mungkin. Iya. Dan sistem tugas itu harus diubah. Udah nggak relevan ngasih PR dikumpul besok pagi di meja saya. Caranya adalah dia bikin bentuknya paper misalnya. Paper boleh dikerjakan dengan AI. Tapi saya akan quick test terhadap paper kamu. Kan yang penting sebenarnya human-nya kan bekerja. Thinking proses lu gimana? Thinking prosesnya kan. Nah, itu apa sih yang diharapkan dengan cara itu? Di dunia nyata, ketika dia menggunakan generatif AI, ketika dia bekerja, dia ngerti apa yang dia generate, yang dia hasilkan. Sehingga dia punya kualitas berpikir itu tajam seiring waktu gitu. Sisanya sebenarnya kalau ngomong tadi pekerjaan ya, meskipun gue tidak bisa menjawab secara langsung, kalau kualitas indeks kita meningkat, kita tuh bisa punya kualitas hasil result secara internasional yang baik. Iya. Teknologi kita, kan teknologi kita kalah ya, bukan berarti kalah ya, kalah secara keseluruhan ya. Karena kita resource manusianya aja kalah sama negara-negara Iya, lain. itu yang paling menyebalkan sebenarnya. Iya, dan itu harus diperbaiki dari dasar Core-nya, gitu. core issue. Iya. Education is the core issue. Benar. Gimana caranya kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar kalau kualitas kita seperti itu gitu. Gitu. Ya sisanya kalau mau main-mainan recehan ya tadi ya, mainan sosial media bisa lah pakai AI, bikin ini itu gitu. Tapi itu tidak menyelesaikan problem kita di Indonesia. Menarik. Seorang Anjas tuh punya value apa sih di dalam diri lu? What is your core value? Apa yang ngedrive lu keep on evolving, keep on evolving? Mungkin karena gue kecilnya di panti, jadi gue terbiasa dengan hal yang sistematis, cara belajar gue sistematis, waktu gue sistematis. Keterbatasan itu membuat gue mengeluarkan potensi diri ya. Skill gue mungkin sama aja dengan orang-orang ini, tapi potensi diri gue tuh bisa dikeluarin lebih banyak. Karena ketika gue belajar, orang lain mungkin belajar 2 jam, 1 jam. Pada saat gue melakukan sesuatu yang gue suka, gue bisa belajar bisa 7 jam untuk mempelajari satu hal. Jadi energi tadi itu keluar karena memang kondisi yang dulu gitu. Dan itu ternyata kebawa. Gue nggak tahu istilahnya apa untuk membahasakan ini dan apa yang mendrive ini, tapi yang jelas adalah gue jadi punya keinginan yang lebih tinggi, keingintahuan yang lebih tinggi, dan resiliensi yang lebih kuat. Terlebih dari itu sebenarnya
Gue benci sama orang males, itu aja bang. Baru gue mau masuk. Tips lo buat orang males apa gitu? Tips untuk orang males. Males itu kan bikin kita menumpul yang pasti. Menumpul bikin kita jadi kurang potensi. Misalnya ketemu orang, ketika kita tumpul juga kita nggak akan dinilai. Ketika kita kurang potensi, kita jadi lebih susah bekerja ya, entah itu bisnis atau bekerja. Dan seterusnya. Tapi bukan berarti malas itu sepenuhnya jelek. Kalau malas dicombine dengan cara kerja smart, itu juga bisa jadi potensi yang bagus. Gue banyak kok ngelihat orang males, tapi dia itu tricky, pinter. Iya, cerdik lah. Iya, dan caranya itu terbukti lebih ampuh gitu. Iya. Jadi gue benci orang malas tuh nggak sepenuhnya merata ya. Males karena dia nggak mau ngapa-ngapain, mau terima beres doang. Iya, males karena pesimis, pragmatis. Wah, udah semua dia diborong lah. Iya. Ya itu yang bikin. Iya. Jadi malas pangkal miskin itu tuh ada, tapi dengan kondisi memang ya negatif semua gitu Iya, variabelnya. betul. Iya. Jadi kalau orangnya males, ya udah. Ya harus rajin, harus berlatih lah. Lu adalah orang yang berjalan dengan high ambition atau high purpose. High purpose. Gue orang nilai high ambition, padahal sebenarnya high Gue purpose. juga ngelihat lu lebih ke ambition. Ya, Gue pribadi ngelihat lu dalam pertemanan kita, ambition lu lumayan kuat. Apa karena lu punya purpose sudah jelas, jadi ambisi lu tuh ke drive sebagai fuelnya. ya. Dalam diri sebenarnya yang gue selalu bawa adalah purpose. Karena ambition itu kadang-kadang semua hal jadi kita halalkan. Beberapa kali gue nolak kok hal yang haram gitu. Beberapa kali. Maksudnya ya hal yang haram ya gue tolak gitu. Dalam beberapa kali case hidup gue. Beberapa kali gue tolak hal haram. Iya. Karena menurut gue Sisanya gue nggak tolak. salah. Iya. Nah, otak gue suka merevisi apa yang gue omongkan sebenarnya. Tapi purpose itu gue punya high purpose dari sejak gue kecil, dari sejak SMP. Pertama kali gue kenal Photoshop, nanti gue kirim fotonya. Yang gue edit adalah gue adalah seorang profesor matematika. Gue orang yang punya kemampuan di bidang teknologi. At the time belum ada tuh layar transparan. Gue mencoba mengedit, memanifestasikan itu, dan pada akhirnya gue jalanin. Nah di proses perjalanan itu sebenarnya gue mengejar itu. Makanya kadang-kadang gue nggak peduli juga kalau diomongin kayak, nanti lu kan videografer, lu ngomongin ini nggak relevan gitu. Enggak, soalnya kan gue memang menjalankan itu based on purpose gue, bukan omongan-omongan orang, bukan bisikan orang terus malu kayak gitu gue udah vibe gitu. Even kayak misalnya 1 tahun lalu gue ngomongin generative AI, karena sekarang gue belajar machine learning, deep learning, gue bahas hal yang berhubungan dengan technical AI, mathematics dan lain-lain. Ya itu part of the purpose gue untuk mencapai goals gue tadi gitu. Purpose-nya apa? Hanya diri gue dan Tuhan yang tahu. Good. Advice terburuk yang pernah lu dengar? Ini gue takut diserang orang ya sebenarnya. Ngapain lu takut? Lu udah jelas purpose lu. Iya, tapi ini soalnya banyak orang pegang modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan hasil sebesar-besarnya. Itu advice terburuk. Itu advice terburuk sebenarnya. Kalau dalam prosesnya yang dilakukan sama orang-orang idola gua itu tidak seperti itu. Betul. Jensen Huang dan ya, Elon Musk meskipun negatif dikit ya. Nggak seperti itu. Elon Musk kalau mau nyantai hidupnya, udah ngambil semua profitnya dia, itu dia udah bisa nyantai. Tapi kalau kita lihat, kita nggak tahu apa purpose hidupnya. Tapi dia lakukan apa? Dia bikin SpaceX, dia bikin hal-hal yang gila, boring company, tunnel dan lain-lain itu, dan semua halnya. Jadi kadang hal-hal seperti itu tuh nggak relevan. Dan jangan kasih tahu ke orang cara itu, kecuali dia dagang di Tanah Abang. Karena
sekarang bisnis nggak bisa kayak gitu. Justru kalau lu melakukan satu hal, terus lu harus spend modal untuk melakukan itu, entah itu modalnya investment on product atau on education, research dan lain-lain. Go ahead. Dan jangan halangi diri lu untuk capai tujuan yang lebih besar. Oke. Gitu. Dan advice terbaik yang pernah lo dengar? Advice terbaik yang pernah gue denger sebenarnya ini langsung dari mentor gue ya. Nggak ada hal yang bagus dihasilkan dengan cara yang mudah. Dalam prosesnya, mentor gue itu benar-benar melakukan banyak hal. Gue nggak bisa bilang siapa, tapi pada saat dia bisnis, dia harusnya udah santai. Dia udah punya properti yang sangat banyak. Tapi dia melakukan yang namanya value investing. Dia bantu orang-orang untuk capai mimpinya. Wow. Gitu. Dan gue pelan-pelan gue melakukan itu sekarang. Jadi kalau ada anak muda yang memang punya potensi menang lomba atau apapun gitu, entah itu di publikasi atau enggak, gue pasti cari brand, tolong support. Kalau gue simpulkan, gue juga melakukan ini untuk membantu orang-orang tadi. Orang-orang tadi struggle, berjuang, dan mereka melakukan hal yang susah. Itu yang gue nilai. Dan ketika gue nilai itu, gue akan kasih award tambahan untuk mereka, reward tambahan untuk mereka. Termasuk diri gue juga melakukan itu. Gitu. Jadi gue sekarang melakukan yang susah dibanding orang lain, ya karena nggak ada satu hal yang bagus tadi dihasilkan dengan cara yang mudah. Keren. So guys, choose your difficult. That's the end of this conversation. Thank you, Anjas. Thank you, Bang.